Sahabat EKB yang diberkati Tuhan, senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini Rabu 22 April 2026 ditulis oleh sahabat saya, rekan saya, Pendeta Yoce Handrikaru dari GKI Kebon Jati Bandung dengan judul Mukjizat Terbesar yang dilandaskan pada Injil Yohanes pasal 21 ayat pertama sampai 14. Dan yang akan jadi pusat dari permenungan kita, pusat refleksi kita pada hari ini adalah Yohanes 21 ayat 12. Mari kita berdoa sebelum membacanya. Bapa di sorga, terima kasih kesempatan hari ini Engkau kembali anugerahkan kepada kami. Biarlah waktu yang telah Engkau berikan ini tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan sungguh-sungguh bermanfaat, sehingga firman Tuhan betul-betul dapat menolong kami untuk mengendalikan kami untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dan menjauhi apa yang Tuhan tidak kehendaki. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan sahabat Yohanes 21 ayat 12, dengarkanlah firman Allah, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Sahabat, kadang mukjizat terbesar bukanlah perubahan besar, melainkan sapaan hangat di tengah-tengah keletihan hidup. Mukjizat tidak selalu berbentuk peristiwa dahsyat yang mengubah segalanya secara drastis dalam hidup kita. Seringkali sapaan yang tulus, kepedulian atau perhatian yang meneguhkan saat kita merasa lelah atau putus asa dapat menjadi mukjizat yang paling kita butuhkan. Yohanes 21 ayat pertama sampai 14 memperlihatkan para murid yang kembali ke kehidupan lamanya sebagai nelayan. Semalaman mereka menjala tanpa hasil. Ini adalah gambaran kelelahan dan keputusasaan. Di tengah keletihan fisik dan mental itulah Yesus hadir di pantai. Ia bertanya tentang hasil tangkapan mereka, memberi petunjuk yang menghasilkan tangkapan ikan yang banyak, dan yang lebih menyentuh hati ialah Yesus telah menyiapkan sarapan bagi mereka. Mukjizat terbesar dalam kisah ini bukan mengenai jumlah ikan yang dijala, melainkan kehadiran, kepedulian, dan persekutuan hangat yang Yesus tawarkan. Di tengah rutinitas yang mungkin terasa sia-sia, Yesus menyapa mereka dengan kehangatan dan memberikan pemulihan bagi semangat hidup mereka. Sahabat, Tuhan peduli terhadap keletihan kita sehari-hari. Kadang Tuhan hadir bukan untuk langsung mengubah situasi kehidupan yang membuat kita letih dan lelah, tetapi untuk duduk bersama kita, menyapa, menguatkan, dan membangkitkan kembali gairah hidup kita. Bila ada pengalaman saudara di mana saudara mengalami keputusasaan, misalnya undur dari pelayanan, ya, atau berhenti mengerjakan sesuatu yang sebenarnya berguna bagi banyak orang, dan tiba-tiba ada sesuatu, entah orang, entah pengalaman tertentu yang membuat saudara kembali bersemangat, dan Anda percaya itu adalah karunia Tuhan, silakan tulis di kolom komentar supaya jadi berkat bagi para sahabat DKB yang lain. Dan jika ada di antara saudara yang ingin didoakan, silakan sampaikan kepada kami permohonan doa lewat nomor 0812-8188-9191 dan atau kunjungi website kami yang baru di www.ykb-datarmedia.org. Kami dengan senang hati akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajar kami untuk peka pada sapaan-sapaan sederhana yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami lewat kehadiran sesama kami, atau mengenai pengalaman-pengalaman melihat peristiwa tertentu
yang pada akhirnya memberikan kami gairah untuk kembali mengerjakan hal-hal yang Tuhan kehendaki, untuk kembali pada jalan yang benar, untuk kembali mengerjakan perintah-perintah Allah dalam hidup ini, mengerjakan tanggung jawab kami yang Tuhan percayakan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang frustrasi karena berbagai macam persoalan atau pengalaman-pengalaman pahit. Biarlah mereka juga boleh merasakan sapaan Tuhan lewat peristiwa-peristiwa sederhana dalam hidup yang mereka jumpai, atau kehadiran orang-orang tertentu dalam hidup mereka, supaya mereka jangan berlama-lama dalam keputusasaan, kesedihan, dan mungkin kemarahan, melainkan mereka boleh berbalik, agar mereka boleh tumbuh kembali untuk mengerjakan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, sempurnakanlah karya kami menaikkan kepadamu dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.